kita sama-sama menyaksikan melalui tayangan live streaming bahwa perjalanannya persidangan perlu kita apresiasi, dan itu kita sama-sama saksikan bahwa idealnya dan atau sepatutnya memang proses persidangan itu seperti yang kita saksikan hari ini, yaitu berjalan dengan hikmat. Kemudian majelis hakim juga memberikan keseimbangan antara pihak jaksa penuntut maupun dari pihak terdakwa dan atau kuasa hukumnya. Yaitu kita harus apresiasi, dan semoga ini menjadi contoh bagi persidangan-persidangan lainnya. Yang berikutnya adalah masalah keterangan yang disampaikan oleh saksi Samira atau dokter detektif, yang dimana dia kembali menegaskan bahwa dokter Reza Gladys dan suami, yaitu saksi korban atau saksi pelapor, yang di persidangan tadi dia jelaskan hendak melakukan upaya memberikan barang sesuatu kepada Dr. Samira, dan bahkan juga uang yang jumlahnya luar biasa, yaitu 20 miliar rupiah. Tentu kita memandang ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, karena uang 20 miliar itu adalah bukan uang kecil yang begitu mudahnya hendak diberikan kepada orang yang hanya melakukan review kepada produk kosmetik. Nah, kalau memang yang disampaikan oleh Dr. Samira di dalam persidangan di bawah sumpah tadi itu menerangkan bahwa upaya untuk mendekati itu tidak sebentar dan berkali-kali, berulang kali, yang sampai akhirnya Dr. Samira meminta sejumlah uang agar supaya berhenti mendekati. Tetapi yang terjadi bukan berhenti, malah ingin mengabulkan, dan membuat Dr. Samira merasa kaget dan ketakutan. Nah, di luar apa yang disampaikan di dalam persidangan oleh Dr. Samira atau alias dokter detektif ini, tentu kita semua sarjana hukum paham bahwa ada satu perbuatan hukum pidana yang adalah percobaan untuk melakukan tindak pidana. Jika apa yang disampaikan oleh Dr. Samira ini benar di dalam persidangan tersebut, kan agak berkesesuaian. Jadi sehingga patut kita duga bahwa ada upaya untuk melakukan percobaan tindak pidana, yaitu penyuapan kepada dokter detektif alias Dr. Samira. Yang melatar belakangnya adalah karena diduga produk yang direview oleh Dr. Samira itu adalah produk yang berbahaya atau tidak memiliki izin edar, termasuk keterangan dia menyampaikan bahwa itu juga adalah produk yang overclaim, overpriced. Nah, kemungkinan tujuan daripada saksi korban atau saksi pelapor dengan suaminya menyerahkan sesuatu kepada Dr. Samira adalah berkenaan dengan apa yang direview oleh Dr. Samira atau dokter detektif, agar berhenti mereview produk yang dimaksud, atau mungkin saja meminta kepada Dr. Samira agar mereview produk yang baik-baik. Ya, tentunya di sini kita memandang bahwa ada upaya untuk melakukan percobaan tindak pidana. Nah, di dalam hukum, percobaan untuk melakukan tindak pidana itu kan tentu ada juga sanksi hukumnya. Kalau tidak salah itu ancaman penjaranya 2/3 dari ancaman maksimum, karena belum selesai perbuatannya. Jadi jika benar semua yang disampaikan dokter detektif atau Dr. Samira di persidangan tanggal 14 Agustus 2025 yang sedang memeriksa perkara Nikita Mirzani yang diduga melakukan pemerasan dengan pengancaman untuk pencemaran nama baik. Ini adalah suatu pernyataan atau temuan yang sekiranya bisa dijadikan
pandangan dan atau kajian hukum bagi masyarakat Indonesia agar mengetahui bahwa ada tindak pidana yang belum selesai atau percobaan untuk melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan sanksi, agar supaya apa yang tersajikan dan tersampaikan ke ruang publik tidak hanya sebagai tontonan tapi juga sebagai tuntunan yang berharap bisa mencerahkan sekaligus mencerdaskan masyarakat. Demikian. Salam.